Ramayana, tapi saya bukan berasal dari sana, saya berasal dari sini ya. Saya usianya 83 tahun. Tangan dong. Di sini ada yang sudah pernah berkenalan ya. Di sini ada juga Evan yang dulu dari gereja kami juga. Coba yang sudah kenal yang tangan biar saya bisa lihat. Bagus, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yang belum pernah, yang baru lihat saya hari ini pertama kali, angkat tangan. Usia kalian paling muda berapa? Berapa? Ada di bawah 15? Ada? Di bawah 15, angkat tangan. Oh, keren banget ya, dari bawah 15. Yang di atas 25 ke atas, angkat tangan. Yang di atas 30, angkat tangan. Yang di atas 35, angkat tangan. Masih ada ya? Masih muda rupanya ya. Yang 40 ke atas, ada juga. Yang 83 ke atas, ada nggak yang 83 ke atas? Nggak ada ya. Terus ini adalah perkumpulan anak-anak muda yang sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi kota Solo dan mengasihi kota di mana Anda berada. Kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan agar Indonesia ini diubahkan menjadi milik Tuhan 100%. Amin. Amin. Kita mau bicara tentang membangun integritas dalam diri kita. Kalau saya jalan agak slow, mohon diampuni karena maklum saya nggak mau jatuh. Saya baru jatuh beberapa waktu yang lalu. Saya pikir saya sudah nggak bisa kembali. Saya dibawa anak cucu saya jalan naik cruise. Jatuh saya di kursi yang begini, tapi yang warnanya hitam, tapi kursinya nggak bagus ya, nggak bagus. Begitu saya duduk, saya belum berat sekali. Saya tidak terlalu berat sih ya. Kalau dengan usia saya, kenapa Evan ketawa ya? Belum terlalu berat, Evan lebih berat lagi dari saya ya. Jatuh, kepala saya kena, saya pikir saya nggak bisa lagi bertemu dengan kalian di sini. Tapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan sangat baik dan rupanya tidak terjadi apa-apa, dan hari ini saya bisa berdiri di sini dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang prima. Kita beri tepuk tangan dulu. Kenapa kita kumpul di sini? Karena kita tahu dunia saat ini diisi dengan lebih dari 8 miliar manusia. 8 miliar manusia. Katakan ke sebelah Anda, 8 miliar itu banyak sekali. Ya, makan beras nggak tahu berapa banyak setiap hari ya. Banyak sekali. Nah, di antara 8 miliar itu, sepertiga saja yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Anda bisa bayangkan? Kalau misalnya yang percaya Yesus itu warnanya putih, yang tidak percaya itu warnanya hitam, maka dunia ini 2/3 warnanya hitam, gelap, gak bisa melihat apa-apa. Nah, di antara 2/3 yang belum mengenal, yang tidak mau menerima Tuhan Yesus ini, ada 1/3 yang sama sekali belum pernah mendengar tentang nama Yesus. Belum pernah dengar. Nah, kita kalau yang keluar dari keluarga Kristen merasa aneh, kok ada orang belum pernah mendengar nama Yesus. Mereka belum pernah dengar. Mengapa? Karena orang-orang percaya, karena anak-anak seperti Anda dan saya, karena orang tua kita tidak memberitakan Injil kepada mereka, tidak men-sharingkan Injil kepada mereka, sehingga mereka dengar pun belum pernah. Kalau belum pernah dengar, mereka bisa percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Bisa nggak? Nggak bisa. Dikatakan yang percaya itu pastilah mereka yang sudah percaya baru diselamatkan, betul ya? Yang selamat adalah mereka yang sudah percaya, benar? Di Roma 10 itu dikatakan, ya. Nah, mereka baru bisa percaya kalau mereka sudah pernah mendengar, betul? Sudah apa? Aduh, sekian ribu orang di sini kok nggak ada suara ya. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka sudah mendengar? Bah, begitu dong, ya kan? Kalau mereka sudah mendengar. Nah, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan? Bagaimana mereka bisa menyampaikan kalau tidak ada yang
Nggak pernah baca Alkitab ini ya. Yang tidak ada yang mengutus ya. Jadi hari ini kita berada di sini adalah untuk menjadi pengutus dan juga untuk menjadi orang yang menyampaikan firman itu kepada mereka yang belum pernah dengar. Dan mereka itu kalau sudah dengar baru mereka bisa percaya, baru mereka diselamatkan. Tuhan mengatakan kalau satu orang saja percaya kepada Yesus maka surga bergembira. Amin. Nah hari ini siapa yang di kanan kiri tetangga Anda, keluarga Anda yang Anda kenal yang belum percaya Tuhan Yesus? Ada? Kalau ada angkat tangan. Angkat tangan, yang ada angkat tangan. Berarti kalian semua hanya berada di lingkungan Kristen ya. Kalau yang angkat tangan nggak ada 10 orang di sini. Ada nggak Anda mengenal orang yang belum kenal Tuhan Yesus? Ada. Banyak. Yang banyak angkat tangan. Nah, Anda kenal mereka? Kenal ya. Kira-kira Yesus sayang apa enggak dengan mereka? Mengasihi mereka apa tidak? Yesus mau nggak kalau mereka itu nanti juga masuk surga bersama-sama dengan kita? Mau. Kalian juga mau kan? Ya, kalian tahu andai kata satu saat kalian kenal sama dia, mengasihi dia, tahu-tahu dia itu tidak masuk surga, mereka bisa marah mengatakan, kok kamu ini jahat, kamu tahu Yesus itu siapa, tetapi kamu tidak mengenalkan kepada saya. Waktu itu waktu sudah tidak ada lagi. Nah hari ini mengapa kita mau belajar tentang integritas? Karena di dunia ini dikatakan bahwa banyak sekali orang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pernah dengar namanya Mahatma Gandhi? Pernah kenal yang namanya Mahatma Gandhi? Pernah? Sekolah pernah dengar Mahatma Gandhi ya? Bagus. Mahatma Gandhi mengatakan demikian. Saya sangat suka dengan ajaran Yesus. Suka dengan ajaran siapa? Yesus. Jadi dia katakan ajaran Yesus itu saya sangat suka dan saya belajar terus dan saya menjalankannya. Dia menjalankannya. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Mengapa tidak suka dengan orang Kristen? Karena dia katakan orang Kristen tidak hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh Kristus. Jadi ini yang diajarkan Yesus, tapi mereka itu tidak menjalankannya. Dan dia mengatakan demikian, ini yang buat saya sedih. Dia katakan kalau saja semua orang Kristen di India, Mahatma Gandhi itu orang India, kalau semua orang Kristen di India menjalankan hidupnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus, maka India itu akan menjadi negara Kristen. Dengan ucapan yang sama dia bisa mengatakan kalau saja di Indonesia semua orang Kristen, semua yang hadir pada malam hari ini dan mereka yang berada di luar sana, mereka itu betul-betul hidup sesuai dengan yang diajarkan Yesus, maka Indonesia ini akan menjadi negara Kristen. Katakan ke sebelah Anda, ini akan jadi negara Kristen kalau orang Kristen hidupnya benar. Hidup benar itu adalah integritas. Nah, mengapa integritas itu begitu penting? Begitu penting. Saya mau kasih tahu satu cerita. Suka dengar cerita? Saya suka dengar cerita ya, katakan. Oh luar biasa. Saya udah lama gak cerita sama anak-anak kecil kayak kalian ya. Jadi ada seorang anak muda, dia kuliah di luar negeri 9 tahun. Berapa tahun? 9 tahun, bagus. Nah setelah kuliah selesai, dia cari pekerjaan, dia pintar sekali. Dia dapat nilai 4, luar biasa. P-nya 4, luar biasa. Semua pokoknya, apa itu namanya ya? Saya nggak ngerti bahasa sekarang itu. Dikatakan semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Jadi dia dapat nilai 4. Bagus sekali, pintar sekali, dan cantik sekali. Setelah dia selesai, dia cari kerja. Kok cantik ya, ganteng, sorry. Salah ngomong ya, harus diperbaiki kalau saya salah ya. Ganteng sekali. Nah, dia cari pekerjaan, dia tidak mendapat pekerjaan. Dia kirim resumenya begitu bagus, tidak ada yang mau menerima. Dia heran sekali setelah masuk ke lebih dari 12 perusahaan, dia merasa frustrasi, dia ingin tahu mengapa. Rupanya terdapatlah kesalahannya. Mereka mengatakan ini loh, hasil dari pemeriksaan mereka
Ini anak muda sudah tinggal di negara itu 9 tahun. Ya, negara itu keluar masuk semua dengan train ya. Kalau di Eropa itu kan banyak sekali mereka itu semua menggunakan train. 9 tahun tinggal di sana, dia baru pernah bayar beli karcis train itu nggak lebih dari 10 lembar. 9 tahun. Nah itu dia beli 10 lembar pun karena dia tertangkap. Di sana itu nggak pernah diperiksa. Kita kalau naik train langsung jalan, nggak ada yang periksa. Sehingga nggak ada yang pernah tahu kalau dia itu tidak bayar. Tetapi dia pernah ditangkap beberapa kali. Setelah ditangkap, dia beli karcis train itu. Jadi Anda bayangkan 9 tahun di negara seseorang, tetapi dia tidak pernah bayar ongkos train. Artinya dia tidak jujur. Artinya dia tidak jujur. Dia pintar, pintar. Dia hebat. Tetapi banyak perusahaan tidak membutuhkan orang hebat, tidak membutuhkan orang pintar. Yang mereka mau adalah mereka yang berkarakter baik. Yang karakternya baik itu salah satu itu adalah memiliki integritas. Katakan ke sebelah Anda, kamu harus memiliki integritas. Karena integritas itu adalah kunci dari segala-galanya. Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita itu boleh menjadi anak-anak yang berintegritas. Di tahun 2002 atau 2003 saya lupa, Gaddafi mengatakan demikian. Dia berkata bahwa sekarang mereka masih dengan cara teroris, dengan cara bom, dengan cara membunuh. Tapi dia bilang di tahun 2050 kami tidak perlu lagi bom, kami tidak perlu lagi pakai pedang, kami tidak perlu lagi membunuh. Dunia sudah akan menjadi hijau. Dia begitu yakin bahwa di tahun 2050 lebih banyak lagi orang yang percaya kepada mereka yang berwarna hijau daripada Kristen. Hari ini kita lihat di Eropa sana, Prancis itu sudah hampir menjadi negara Islam. London itu sudah hampir menjadi negara Islam. Sebentar lagi, kalau kita tidak benar-benar menjalankan amanat agung, Indonesia akan 100% menjadi negara Islam. Saya nggak tahu saya bicara begini boleh nggak di tempat ini, tetapi ya itulah. Setiap kita dilahirkan untuk apa? Berbuah bagi Kristus. Katakan ke sebelah Anda, kamu itu dipilih Tuhan untuk berbuah bagi Kristus. Yes, kamu itu dipilih untuk berbuah bagi Kristus. Nah, kalau kita mau berbuah bagi Kristus, tidak ada jalan lain. Kita itu harus berubah. Kita harus menjalankan hidup yang transformational. Kalau saya cerita begini, mungkin Anda pikir siapa sih saya? Saya ini dulu adalah penganut Konghucu ya. Saya sampai nggak tahu bilang Konghucu, udah lama sekali nggak ngomong. Sampai saya usia 38 tahun. Usia berapa? 38. Sekarang usia saya berapa? 38. Jadi 38 tahun saya tidak kenal Tuhan Yesus. Saya belum pernah kenal Tuhan Yesus, padahal saya sudah ke gereja 5 tahun. Berapa tahun? 5 tahun. Kalau orang datang ke gereja 5 tahun, kira-kira dia kenal nggak dengan Yesus? Saya di gereja 5 tahun, saya tidak kenal Tuhan Yesus. Mengapa saya ke gereja? Saya mau Anda dengar ya, mengapa saya ke gereja? Saya ke gereja waktu itu, saya tidak kuliah waktu saya muda. Saya menikah sebelum saya kuliah, karena zaman itu zaman perang ya, jadi mama mengatakan menikah dulu, kalau enggak nanti kamu diambil orang Jepang. Menikahlah saya. Suami saya tidak mengizinkan saya kuliah. Jadi saya diberikan izin kuliah waktu saya usia 33 tahun. Saya ambil sastra Inggris. Nah, waktu saya kuliah itu kebetulan universitas itu milik dari lembaga Kristen, yaitu Metodis. Maka saya dari dulu itu sampai sekarang orang Metodis. Saya masuk kuliah hari ketiga, itu salah satu dosennya mengatakan, if you want to speak a better English, come to my church. Datanglah ke gereja saya kalau kamu mau bicara bahasa Inggris lebih bagus. Saya datang.
Saya datang dan saya sangat senang. Di gereja itu sangat menyenangkan. Di gereja semua orang begitu semangat, semua orang itu begitu ramah. Kalau di rumah saya penuh dengan air mata, kalau di sana saya penuh dengan gelak tawa. Saya sangat senang. Setiap minggu saya datang 1-2 kali latihan kor. Saya juga ikut ambil bagian di banyak acara. Sampai 5 tahun kemudian saya berusia 38 tahun. Waktu itu hidup sangat susah, sangat menyedihkan. Saya ini tidak mengerti dosa. Saya mencoba bunuh diri saya yang kelima kali. Kemudian saya ditolong oleh dokter itu. Kemudian dokter itu bertanya kepada saya, apakah kamu tidak sayang sama anak-anak kamu? Saya kaget sekali. Saya bilang saya sayang. Dia bilang kalau kamu sayang, kalau kamu mati, siapa yang akan membesarkan anak-anak? Saya kaget. Baru pendeta datang. Jadi pendeta ini saya kenal sudah berapa tahun, tapi saya tidak kenal Tuhan Yesus. Dia datang ke rumah saya, kemudian saya datang ke gereja, dia mulai ajarkan saya baca firman, katekisasi, diajarkan bahwa bunuh diri itu dosa dan sebagainya. Saya baru kenal Tuhan Yesus dan saya dibaptis tanggal 28 Desember tahun 80. 5 tahun saya habis. Saya datang ke gereja setiap minggu. Tidak ada orang peduli tentang saya. Saya mau tanya sama Anda di sini. Kapan terakhir Anda melihat teman yang datang ke gereja, kemudian bertanya kepada teman itu, apakah dia betul-betul kenal Tuhan Yesus? Tidak semua orang yang datang ke gereja kenal Tuhan Yesus. Saya mau Anda lebih memperhatikan. Ada orang datang ke gereja mencari pacar, betul? Betul nggak? Nah, setelah karena di gereja itu pasti dianggap akan dapat istri yang baik, akan dapat suami yang baik, betul ya? Jadi mereka datang ke gereja itu supaya bisa berkenalan dengan anak-anak yang pinter, yang baik. Kemudian mereka berpacaran, kemudian mereka menikah. Begitu menikah mereka mulai sibuk, betul ya? Masih datang ke gereja tapi sudah mulai sibuk. Nanti istri hamil atau dia hamil sudah mulai berkurang, betul? Nanti anak itu lahir sudah bertambah sibuk, benar? Dan mereka sudah tidak datang lagi. Ada orang datang ke gereja karena mereka itu kepingin berkenalan dengan orang yang mereka sudah intim. Misalnya ada pengusaha besar, misalnya ada orang hebat datang ke gereja itu. Mereka mendatang ke gereja itu, mereka ingin berkenalan. Ada orang datang ke gereja supaya tetangga mengatakan mereka orang baik. Ada anak-anak datang ke gereja supaya orang tua tahu mereka itu ke gereja. Betul nggak? Betul nggak? Ngaku ya. Jadi belum tentu mereka kenal sama Yesus. Mulai hari ini, mari kita datangi teman-teman kita. Kita tanya kepada mereka, apakah mereka betul-betul kenal Yesus dan menerima Yesus. Hidup kita harus diubah. Setiap kita yang ada di sini adalah pemimpin muda yang harus hidup dengan karakter Kristus. Siapa yang mau hidup dengan karakter Kristus? Angkat tangan. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita. Kita semua mau hidup dengan karakter Kristus. Mari kita baca Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang 1, 2, 3. Jadi kalau kita jujur, kita akan dipimpin oleh ketulusan kita. Kalau kita tidak jujur, kalau kita itu pengkhianat, kita akan dirusak. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang jujur. Daniel adalah orang yang sangat berkarakter. Apapun yang dia hadapi, dia tidak khawatir. Dia tahu ini yang Tuhan mau. Jadi kalau ada dipaksa pun dia tidak mau. Hari ini kalau ada orang memaksa kita untuk tunduk kepada mereka, mungkin karena sesuatu, mungkin karena kekuasaan, mungkin karena uang, kita bisa nggak mengikuti dia? Bisa. Betul? Bisa. Karena kadang-kadang kita pikir itu soal nantilah. Tapi hari ini yang aku butuh adalah posisi, yang aku butuh adalah pekerjaan, yang aku butuh adalah uang. Berapa banyak kita lihat anak-anak muda yang keluar dari gereja, tetapi satu saat mereka itu berteman, kemudian mereka menikah, mereka berubah. Karena mereka belum kuat, karena mereka tidak tahu mengapa
mereka itu jadi orang percaya? Mengapa mereka jadi orang Kristen? Saya nggak tahu di gereja kalian. Di gereja saya ada yang begitu luar biasa. Begitu dia berteman, berpacaran, dia berubah. Karena tidak kuat, karena dia sendiri tidak begitu mengerti. Tapi Daniel itu sangat berintegritas. Apa sih arti integritas? Siapa yang tahu di sini? Apa arti integritas? Yang kemarin jangan jawab lagi ya. Yang kemarin jangan jawab. Saya minta, nah ini di depan yang cantik ini coba. Mau berdiri jawab apa itu integritas? Nggak mau. Aduh, terus nggak mau lihat saya deh. Siapa yang mau jawab? Ayo. Ya silakan. Apa itu? Silakan. Jangan biarkan saya berdiri dong. Udah angkat tangan harus jawab. Yuk. Ya apa itu? Integritas itu apa yang diucapkan sama dengan apa yang dia lakukan. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Desto. Oh luar biasa. Tepuk tangan dulu. Banyak sekali orang mengatakan integritas itu adalah melakukan apa yang dia ucapkan. Kalian semua sekolah ya, belajar sejarah. Pernah dengar nama Hitler? Pernah? Siapa itu Hitler? Orang baik? Orang jahat ya? Apakah dia ingin menguasai dunia? Apakah dia mengatakan dia mau menguasai dunia? Dia mengatakan dia mau membunuh semua orang Yahudi, betul? Dia lakukan nggak itu? Jawab dong, Desto, jawab. Dia melakukan tetapi gagal. Dia lakukan nggak? Dia lakukan. Banyak nggak orang yang mati karena dia? Banyak. 6 juta. Iya. Ya. Dan ia adalah orang yang melakukan apa yang dia ucapkan. Kita semua mau sama dengan Hitler? Siapa yang mau serupa dengan Hitler? Angkat tangan. Gak ada. Jadi ingat ya, melakukan apa yang kita ucapkan itu adalah sebagian dari integritas. Sama kalau saya katakan Solo ini Indonesia. Solo Indonesia atau bukan? Solo Indonesia atau bukan? Agus, Indonesia itu Solo atau bukan? Bukan. Jadi integritas itu bukan melakukan apa yang kita ucapkan, tetapi melakukan apa yang kita ucapkan itu bagian dari integritas. Jelas ya? Jadi lain kali kalau ditanya jangan mengatakan bahwa integritas itu adalah melakukan apa yang kita ucapkan. Integritas itu yang pertama itu utuh dan bulat. Utuh dan bulat. Coba kasih tahu kepada teman Anda, utuh dan bulat. Bulat itu artinya tidak ada lubang sana sini, bulat ya, bulat, utuh, tidak bercacat celah. Itu yang namanya integritas. Jadi integritas itu tidak bercacat celah, semuanya benar, apa yang dia lakukan benar, apa yang dia ucapkan benar, bahkan apa yang dia pikirkan juga harus benar. Berapa sering yang kita lakukan benar tapi yang kita pikirkan tidak benar, betul? Kita melakukan yang benar karena kita tahu bahwa kita harus melakukan yang benar, tetapi yang kita pikir tidak benar. Contoh, waktu kita kuliah, kita kepingin sekali nyontek. Siapa yang pernah kepingin nyontek? Angkat tangan. Aduh, hebat kalian semua. Bagus semua ngaku ya, kepingin nyontek. Kalian nyontek nggak? Setelah pikir nyontek apa enggak? Udah rusak ini. Nah, katakan kalian pikir mau nyontek, tetapi kalian tidak menyontek. Apa yang kalian lakukan benar? Benar. Tetapi karena pernah ingin menyontek itu sudah tidak benar. Pikiran itu tidak benar. Jadi yang namanya integritas, pikiran kita harus benar.
Bilang ke sebelah Anda, pikiranmu harus benar. Tindakanmu harus benar. Ucapanmu harus benar. Gak boleh berbohong. Siapa di sini yang pernah berbohong? Angkat tangan. Astaga, bisa. Ya ampun, semua pernah berbohong. Gimana? Yang tidak pernah berbohong, angkat tangan. Gak jadi, sorry ya. Yang tidak pernah berbohong, angkat tangan. Wah gawat nih, ini semua berbohong ya. Yang pernah berbohong, angkat tangan. Mulai dari hari ini, jangan pernah berbohong. Kalau ada yang mau protes, silakan. Saya terima kalau ada yang mau protes. Jadi ya, hidup kita itu, pikiran kita harus benar, tindakan kita harus benar, ucapan kita harus benar. Nggak boleh bohong. Siapa yang pernah bohong papa mama? Ayo angkat tangan. Nggak pernah sama papa saya, Pak. Rusak itu ya, rusak ya. Nah, ini katakan, ya orang berintegritas itu wholeness, utuh, bulat, di mana saja sama, di gereja sama, di rumah sama, di tempat kuliah sama, di pasar sana sama, enggak bohong. Yang kedua adalah berani beda. Dunia ini beda, tidak sama dengan yang kita inginkan. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus berani beda, ya. Katakan, aku berani beda loh. Katakan ke sebelah, aku berani beda. Aku boleh dibilang apa saja, atau pokoknya aku berani beda. Jadi berani beda. Dan yang terakhir itu adalah hidup itu menyenangkan Tuhan. Siapa yang kepingin hidup menyenangkan Tuhan? Ih, keren. Siapa yang hidupnya tidak menyenangkan Tuhan? Angkat tangan. Bukan tidak mau, tidak. Kepingin menyenangkan Tuhan, tetapi menyakitkan hati Tuhan. Ayo angkat tangan. Tuhan sudah mengampuni Anda. Amin. Nah, Tuhan sudah mengampuni Anda. Yang paling penting mulai hari ini bagaimana? Integritas yang Alkitabiah, ingat, bukan tentang moral. Bukan tentang moral. Moral itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh manusia, bukan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi integritas itu bukan hanya moral, tetapi semua yang bersangkutan dengan kebenaran dan nilai-nilai. Semuanya, semua apapun itu, itulah yang namanya integritas. Jadi bukan, oh ini oke kok, secara moral aku tidak salah. Bukan itu yang dikatakan integritas. Integritas itu adalah yang bersangkutan dengan seluruh kebenaran dan nilai-nilai. Contoh Alkitab, Daniel. Siapa yang tahu cerita Daniel bahwa dia punya integritas? Dia diminta untuk apa? Makan daging, dia bilang apa? No. Betul? Dia tidak mau, dia tidak khawatir. Bahkan dimasukkan ke kandang singa pun dia tidak takut. Dia berani beda. Anda berani nggak beda? Kalau satu saat dikatakan bahwa Anda harus menyangkal Yesus, berani nggak beda? Anda pernah dengar lagu tentang mengikut Yesus itu adalah keputusanku? Pernah dengar? Siapa yang tahu di belakang cerita itu? Evan tahu? Mau cerita? 1 menit? Ya, silakan berikan mic kepada Evan, dia mau cerita 1 menit. Ya berdiri dong, kasih tahu siapa namanya. Ya, nama saya Evan. Ya, itu tentang kisahnya tentang seorang misionaris yang melayani satu suku. Kemudian ada satu mic-nya dekat supaya dengar yang di atas di belakang. Kemudian mereka percaya kepada Kristus, tapi orang-orang lokal situ ya minta mereka itu aja. secara untuk menyangkal Kristus. Kemudian mulai satu persatu keluarganya ya diminta untuk dibunuh jika dia tidak menyangkal Yesus ya. Walaupun pada akhirnya keluarganya semuanya meninggal ya, tetapi dia tetap setia mengikut Yesus. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu. Jadi ceritanya
semua percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia ditangkap, dikatakan dia mempunyai 2 orang anak, dan dikatakan bahwa kamu harus menyangkal Yesus. Dia mengatakan, saya tidak akan pernah menyangkal Yesus karena mengikut Yesus adalah keputusanku. Kemudian dikatakan kalau kamu tidak mau menyangkal, maka kedua anakmu akan dibunuh. Jadi dibunuh anaknya 2, tinggal istrinya 1. Lalu dikatakan kamu harus menyangkal Yesus, kalau tidak istrimu akan dibunuh. Dia katakan walaupun aku tinggal sendiri, anaknya sudah mati, istrinya juga sudah mati, kalau akan mati, kalau mati kan tinggal sendiri. Dia bilang kalaupun aku tinggal sendiri, aku tetap percaya kepada Yesus, karena percaya kepada Yesus itu adalah pilihanku. Istrinya dibunuh. Kemudian dia ditanya, bagaimana sekarang tinggal kamu sendiri? Kamu pun kalau tidak menyangkal Yesus, kamu akan dibunuh. Dia katakan di depan itu adalah salib, di belakang adalah dunia. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus, mengikut Yesus itu adalah pilihanku. Aku tak ingkar, aku tak ingkar. Maka dia pun dibunuh. Anda berani? Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Setiap kali saya ingat Jumat Agung, saya merasa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa baik. Saya hari ini 83 tahun, saya tidak tahu saya kapan akan mati. Saya bersyukur saya tidak tahu. Karena kalau saya tahu, kalau Tuhan bilang kamu nanti matinya begini-begini, saya pasti akan takut. Tapi karena saya tidak tahu, saya tidak takut. Tapi Anda tahu Yesus? Yesus adalah Tuhan, betul? 100% Tuhan, betul? Betul? Karena dia 100% Tuhan, dia tahu mengapa dia turun ke bumi ini, mengapa dia harus dibesarkan di bumi ini, mengapa dia harus melakukan pelayanannya di bumi ini, dan dia tahu bagaimana dia harus mati, betul? Nah yang kedua yang paling kasihan adalah Yesus juga adalah 100% manusia. Karena dia 100% manusia, dia tahu kalau disakiti itu sakit. Dia tahu kalau ditusuk oleh jarum itu sakit. Dia tahu, apalagi kalau dicambuk. Dan dia sudah pasti tahu kalau ditusuk dengan paku yang begitu besar, pasti sakit. Dan dia tahu setelah ditusuk, setelah sakit, dia tidak akan langsung mati. Dia akan digantung di atas kayu salib. Dia harus tunggu sampai darahnya, tetesan darahnya yang terakhir kering, baru dia bisa mati. 6 jam di atas kayu salib. Dia tahu itu sangat sakit. Bahkan pada waktu malam doa itu dia bilang kepada sang Bapa, Bapa, kalau boleh lewatkanlah cawan ini. Serasa aku tidak sanggup, karena dia tahu sakit sekali. Tetapi dia katakan, andai kata inilah keinginanmu, kalau inilah kehendakmu, biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus menyangkal dirinya, luar biasa sekali. Itu yang dikatakan memikul salib, itu yang dikatakan menyangkal diri. Nah, mengapa Tuhan memilih next generation? Mengapa Tuhan memilih Anda yang masih muda-muda ini? Karena Anda adalah gereja masa depan. Amin. Karena kalian adalah pemimpin masa depan. Karena kalian adalah menteri-menteri masa depan. Kalian mungkin juga adalah presiden masa depan. Amin. Jadi kalian harus betul-betul mengerti mengapa harus dipilih. Hari ini mengapa kita harus kumpul di sini? Karena Anda adalah pemimpin masa depan. Setiap tindakanmu itu diperhatikan. Kita lihat anak yang 9 tahun sekolah, kuliah di satu negara. Setiap tindakanmu itu diperhatikan. Dan Tuhan selalu memberikan mereka kesempatan bagi mereka yang berintegritas. Anda tahu tidak banyak orang berusia 83 masih diberi kesempatan. Saya tidak mengatakan saya sangat berintegritas, tetapi minimal saya ikuti apa yang Tuhan mau. Saya ikuti apa yang Tuhan mau.
Hari ini kita mau bicara tentang integritas, yang apapun yang terjadi di tengah dunia yang penuh dengan kompromi. Hari ini dunia penuh dengan kompromi. Banyak sekali orang jatuh karena kompromi. Kita lihat akan lahir generasi-generasi yang tidak bercacat celah. Kita baca yuk 1, 2, 3. Pada akhirnya saya nggak dengar sih. Pada akhirnya luar biasa. Kita tidak akan cukup kuat untuk bisa terus-menerus melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita. Amin. Roh Kudus yang akan membantu kita. Mari kita lihat di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, tekanan budaya baru, kebenaran itu relatif. Ada yang mengatakan dunia ini hanya terdiri dari 2 gender, betul? 2 jenis kelamin, betul? Apa itu? Laki-laki, perempuan. Pria dan wanita. Tapi hari ini dikatakan ada lagi jenis kelamin yang lain, betul? Betul? Dan itu menjadi kebenaran. Satu saat saya ada di kota Chili ya, negara apa itu saya nggak ingat. Saya baru turun dari gunung, naik mobil, saya lihat, waduh, itu udah lama sekali, itu sepertinya tahun 2005 ya, 2006. Nah, saya lihat di atas mobil seperti truk begitu, itu ada wanita cantik, semuanya cantik, tinggi, semua minimal ya 180 tingginya, 170 lebih, 180, dan cantik, semua pakai celana mini itu karena ada di pawai, rambutnya itu waduh merah, kuning, hijau segala macam dengan pernik-pernik bulu burung itu. Kemudian mereka itu semua pakai sepatu yang setinggi ini. Pahanya mulus, bodinya mulus, semua hanya pakai BH. Ya saya pikir kok ada wanita begitu cantik ya. Semua begitu cantik berdiri di atas, berpuluh orang semua cantik. Mobil itu begitu banyak berarak-arakan, semua begitu cantik, seksi lagi. Saya ambil kamera saya mau ambil. Kemudian teman-teman, gak usah. Mereka itu semua gay. Kaget apa tidak? Kaget sekali. Saya bilang, nggak mungkin dong, ini semua perempuan kok. Enggak, mereka itu semua pria. Gak satu pun mereka perempuan. Tapi itu sekarang menjadi kebenaran. Sekarang dianggap itu benar. Jadi satu saat nanti budaya yang baru akan menekan kita, mengatakan bahwa mereka itu benar. Media sosial, kehidupan nyata dari kehidupan yang diciptakan. Media sosial sekarang luar biasa. Sekarang bahkan ada orang menikah dengan robot. Sekarang banyak orang sudah tidak mau mempunyai anak lagi, nggak mau punya istri lagi, nggak mau punya suami karena dianggap istri suka bawel, ya, mau minta duit terus, punya anak nanti uang sekolahnya mahal. Jadi mereka nggak perlu karena ada robot ini, media sosial, robot ChatGPT, DeepSeek sekarang. Ini semua sudah masuk ke dunia kita. Ini bukan lagi dunia angan-angan. Ini adalah dunia nyata, dunia yang kita hadapi hari ini. Saya mau tanya di sini, siapa yang kalau bangun pagi yang pertama terpikir adalah ngambil HP dulu? Yuk, angkat tangannya. Bangun pagi, buka HP, mau tahu ada berita apa, ada kirim. Ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Luar biasa. Itu sudah menjadi fenomena. Yang seharusnya terjadi apa? Bangun pagi adalah berdoa, baca firman, betul? Tetapi yang kita inginkan adalah apa? Ada berita di sini. Saya hari Jumat malam saya baru pulang. Seharusnya saya tidur, seharusnya saya persiapan untuk khotbah hari Minggu. Saya dosa sekali itu. Saya begitu pulang karena di luar negeri itu saya nggak bisa pakai yang namanya internet sesuka hati.
Bayarannya mahalnya bukan main. Jadi saya tahan selama 20 hari, saya tidak banyak ini. Kemudian saya buka begitu banyak berita, mulai dari saya nggak baca yang macam-macam ya, tapi minimal saya dengar apa yang dikatakan Sri Mulyani, apa yang dikatakan Donald Trump, apa yang itu kan semua berita yang penting. Gak tidur saya. Besok saya oyong. Nah, kemudian tahu nggak yang saya ini ngaku dosa ya, ngaku dosa nggak apa-apa, Tuhan udah mengampuni saya, hari ini saya udah segar kembali. Jadi ini udah Sabtu pagi ini kan, udah jam 4, jam setengah 5, setengah pagi, saya belum tidur tuh. Terus saya ke kamar mandi, saya lagi buka koran, saya kan mau tahu juga Kompas itu isinya apa. Di situ ada TTS beberapa hari yang lalu, gede sekali, 1 lembar belakang Kompas, ada ya. Kalau kalian yang baca Kompas tahu di situ ada 1 lembar, itu ada TTS. Karena saya belum ngantuk, saya masuk lagi ke kantor, saya bentangan itu TTS. Saya mulai isi TTS, saya hidupkan lampu, nyalakan lampu, saya kerjakan TTS sampai pagi. Alhasil saya pagi itu oyong. Jadi saya terus tidur jam 9, jam 10 lah saya tidur, karena saya juga masih jet lag mungkin. Bangunlah saya sudah jam 2, bangunlah tidur 2-3 jam, bangun jam 2 lewat. Anak saya mau datang, cucu saya mau datang. Alhasilnya saya nggak sempat persiapan untuk khotbah hari Minggu. Setelah mereka pulang, saya baru persiapan. Aduh, tapi ini ngantuk, otak nggak jalan, terlalu banyak gadget sehingga ini otak nggak jalan. Siapa yang pernah begitu? Jadi saya nggak tidur malam Minggu itu, karena saya harus persiapkan khotbah yang bahasanya beda. Jadi saya kerjakan itu, saya nggak tidur sama sekali. Saya hari Minggu baru minta ampun sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan sampai hari Senin malam, sampai tadi malam. Saya bilang, nah saya Senin malam saya akan tidur puas, karena hari Selasa itu baru mulai 5:30. Saya saja jatuh ke dalam dosa begitu, apalagi kalian. Siapa yang ngaku dosa ini? Ayo, yang sering buka gadget. Yuk. Katakanlah, yang suka sekali dengan gadget. Yuk. Oh, semua bertobat ya. Media sosial, kehidupan nyata, kompromi itu normal. Kita menganggap kompromi sedikit-sedikit itu nggak apa-apa. Nyontek sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya kan? Saya mau kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan itu semua. Standar mutlak itu sudah hilang sekarang ini dari masyarakat, sudah nggak ada lagi. Dunia di masa sekarang ini, kultur instan dan jalannya singkat semuanya. Betul? Semuanya instan, Kalau mau makan, instan. Jadi nggak usah masak lagi, pesan, Gojek, betul? Kalau mau menjawab pelajaran yang kita tidak mengerti, masuk ke ChatGPT, betul? Otak nggak usah dipakai lagi, benar? Sorry ya, katanya kalau di Jawa nggak boleh bilang otak, tapi saya ini orang Medan. Orang Medan itu suka kali ngomong otak, karena otak itu orang. Hah? Ada orang Medan di sini? Ada. Jadi saya minta maaf kepada yang dari Jawa yang tidak suka dengar kata otak, saya lupa, seharusnya dalam pikiran. Tapi kalau bahasa Chinese itu berpikir itu dengan otak, betul nggak? Betul nggak? Jadi udah biasa bilang otak. Benar orang Medan bilang otak ya? Benar. Betul. Satu kali saya bicara dengan satu orang, aduh saya betul-betul ini saya sebelnya bukan main, jadi aduh saya nggak bisa cerita lagi lah, entah bukan bodoh dulu nggak tahu gimana. Terus saya bilang ya ampun, pakai dong otakmu gitu loh. Dia bawa barang pulang langsung. Terus cucu saya bilang, yalah, Hom, mana boleh bilang pakailah otakmu. Saya bilang salahnya apa? Maksudnya masa yang gini nih kamu nggak tahu gitu loh. Iya tapi otak itu kasar katanya. Jadi saya minta maaf ya, saya nggak bermaksud mau menyakiti. Maksud saya itu pakailah pikiran kamu ya. Ya otak. Sorry. Kultur instan, jalan singkat, betul nggak? Tekanan dan perbandingan di setiap sudut. Dia lebih hebat, dia lebih pintar, dia lebih ini. Dan itu menekan kita sekali. Saya kasihan dengan generasi sekarang. Generasi sekarang
tekanan lebih hebat, lebih berat ya. Kebenaran itu bisa diputar balik. Dan ingat, kalau kebenaran itu diputar balik dan setiap hari dimasukkan ke Instagram, setiap hari dimasukkan ke dalam sosial media, satu saat itu akan menjadi kebenaran. Apapun itu. Kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar, Yesus itu bukan Tuhan, itu tiap hari mereka akan masukkan. Satu saat itu akan dianggap itu kebenaran. Jadi saya mau kalian anak-anak muda betul-betul tahu, berdiri teguh, ya, betul-betul tahu kebenaran itu apa. Jangan sampai diputar balik oleh dunia ini. Itulah yang namanya integritas ya. Itu yang namanya integritas. Kebenaran itu bisa diputar balik. Integritas itu sekarang ini adalah komoditas langka. Kalau kita bilang hidup berintegritas, mereka bilang, aduh nggak perlu lah, yang penting ada duit. Betul? Betul nggak? Yang penting kaya, benar nggak? Kok nggak ada yang jawab? Benar atau tidak? Nah, kita lihat di Roma pasal ke-12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini sudah sangat parah. Kita tidak boleh serupa, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu kadang-kadang saya kurang mengerti bagaimana menerjemahkannya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, saya mau kita lihat di NLT jelas sekali dikatakan, do not copy the behavior and customs of the world. Apa yang menjadi perilaku dunia ini, apa yang menjadi kebiasaan dunia ini kamu tidak boleh ikut. But let God transform you. Biarlah Tuhan yang mentransform kamu menjadi satu manusia baru, into a new person, by changing the way you think. Dengan mengubah cara kamu berpikir. Integritas itu adalah dimulai dari pikiran yang benar. Bukan hanya tindakan, tapi pikiran kita harus benar. Katakan ke sebelah Anda bahwa integritas itu dimulai dengan berpikir benar. Saya mau kasih satu cerita ya, cerita tentang saya. Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Kalau dengar saya tangan dong. Ya luar biasa ya. Yang sudah pernah dengar pura-pura nggak dengar, oke? Ya, tutup telinga, pura-pura belum pernah dengar. Saya ini orang Medan, tau nggak? Orang Medan suka makan durian nggak? Saya suka sekali makan durian ya, suka sekali. Jadi saya satu saat pindah ke Jakarta. Kemana? Jakarta. Nah, suka makan duriannya masih ikut nggak? Masih. Ikut. Katanya tinggal 10 menit ya, nggak apa-apa. Tenang aja. Nanti kita babat ya, Nah, jadi rupanya udah pindah ke Jakarta, itu suka makan durian itu masih lekat dengan hidup saya. Jadi setiap kali kalau saya pulang ke Medan, saya beli durian, saya bawa pulang ke Jakarta. Makan di Medan masih nggak cukup, bawa pulang ke Jakarta. Keren ya? Satu saat di tahun berapa gitu, tahun 2003, 2005 mungkin, anak saya bilang begini, Mami, kabarnya sudah nggak boleh bawa durian loh naik pesawat. Dengar baik-baik ya. Cerita saya ini sangat sederhana, tapi saya mau Anda betul-betul dengar. Setiap kali saya pasti cerita. Anak saya bilang, Mam, katanya nggak boleh lagi bawa durian naik pesawat. Apa ceritanya? Tidak lagi boleh bawa durian naik pesawat. Oke. Saya waktu itu di Jakarta. Pada waktu kita tidak berhadapan dengan masalah, kita nggak akan merasa bahwa itu penting. Jadi saya bilang, oh sayang ya, udah. Satu saat saya ngajar di Medan, saya juga lupa tentang durian. Jadi satu malam saya diajak makan oleh pengurus ajak saya makan. Ini suami istri ya, lagi enak-enak makan. Tiba-tiba suaminya bilang, Mami, saya sudah belikan Mami durian, besok bawa pulang. Aduh, keren gak sih? Keren. Saya teringat durian. Dalam hati saya tahu nggak tidak boleh bawa durian. Saya udah dengar gitu ya, tidak boleh bawa durian ya. Harusnya saya bilang apa? Oh jangan, nggak boleh bawa durian, betul?
Saya ini ngajar integritas loh, ngerti nggak? Nah, saya begitu dengar duren, saya bilang, duren? Duren, saya lihatin matanya. Duren, bukannya nggak boleh? Saya lihat matanya, bukannya nggak boleh? Tujuan saya apa? Tujuan saya, kalau yang dengar misalnya Yuda gitu dengar terus bilang, oh boleh. Kan kalau saya bawa, kalau ditangkap, siapa yang salah? Yuda yang salah. Enggak lah, kan dia yang bilang boleh. Saya kan akan bilang, saya nggak ngerti, kata Yuda boleh, gitu kan, bisa ya? Bisa ya? Licik nggak? Kok licik gimana sih? Ya, nah itu terjadi. Terus saya bilang, duren, bukannya nggak boleh? Saya liatin matanya. Terus dia bilang, oh gampang lah, kasih aja 5.000, 10.000 udah bisa, kasih aja goceng Jepang, katanya gitu. Saya udah nggak bisa ngomong karena saya nggak boleh ngasih duit. Bukan saya nggak mau ngasih duit, dengar baik-baik, tidak boleh kasih duit. Saya orang yang berintegritas nggak boleh kasih duit, nggak boleh nyogok. Saya diem. Terus istrinya yang jawab, kamu jangan macem-macem. Mami itu ngajar integritas. Dia bilang. Saya langsung jawab, iya, nggak boleh itu. Hebat nggak saya? Tapi sebenarnya apa yang ada di dalam hati saya, habislah durenku. Saya mau Anda pikir baik-baik, apa yang saya kerjakan, saya lakukan, itu sangat wajar di mata umum. Tidak ada salahnya di mata umum. Mam, saya sudah belikan durian, Mami besok bawa. Durian? Bukannya nggak boleh? Oh, gampang lah, Mam, kasih aja goceng cepat. Saya nggak bisa jawab, istrinya bilang, kamu jangan macam-macam, Mami itu ngajar integritas. Saya kayak tempeleng, saya bilang, oh iya, nggak boleh itu. Keren nggak? Terus dia bilang begini, oh tenang Mam, kasih aja nomor pesawatnya, jam berapa, besok saya yang kirim ke Jakarta. Mami tinggal ambil saja di Jakarta. Keren ya? Seharusnya apa yang saya tanya, bagaimana kamu kirimnya, pakai duit apa enggak? Betul? Tapi kalau saya tanya, kalau dia bilang nanti dia kasih goceng cepat, saya mana berani makan itu durian. Saya nggak berani tanya. Diam saja, tidak mengatakan kebenaran, diam saja. Besok itu durian tiba di Jakarta, saya sampai di Jakarta, saya ambil durian, saya jalan pulang ke rumah, saya langsung telepon ke anak saya, ada durian lu dari Medan, mereka datang makan, enak sekali duriannya Mam, enak sekali. Tiba-tiba salah satu anaknya tanya, Mam, kok Mami bisa bawa durian? Saya masih main-main, oh bisa lah. Evan kan suka makan durian kan di rumah kan? Bisa lah. Mami kasih duit? Enggak. Masa Mami nggak kasih duit? Enggak kasih duit. Saya kasih duit apa enggak? Enggak. Saya salah apa tidak? Enggak. Masa enggak? Ada orang yang urus, orang itu kasih duit, nggak tahu. Saya tahu apa enggak? Udah tahu. Nggak tanya. Yang bilang saya tahu angkat tangan. Yang bilang saya tidak tahu angkat tangan. Yang ini kalau yang nggak angkat tangan itu namanya mencela-mencela. Anda harus angkat tangan minimal satu kali, hanya boleh angkat tangan satu kali. Yang bilang saya tahu angkat tangan. Yang tinggi biar saya lihat. Yang bilang saya tidak tahu angkat tangan. Yang lain itu siapa sih? Yang tidak angkat tangan itu angkat tangan. Saya mau Anda tahu, tidak ada manusia yang tahu kalau saya salah. Tapi saya tidak berani makan itu durian. Yang saya mau Anda pelajari adalah ini. Kalau misalnya ini kasus masuk ke pengadilan, hakim nggak bisa mengatakan saya salah, karena itu durian pada waktu dibawa ke airport bukan saya.
Betul ya? Saya tidak ada hubungan dengan pengiriman duren. Saya ada di dalam kelas, saya lagi mengajar Sabtu pagi itu. Saya adalah dosen yang baik sekali, fakulti yang baik, lagi ngajar, saya nggak ikut campur. Gak ada pengadilan yang bisa menyalahkan saya. Kalau dikatakan korupsi pun, koruptor pun, saya tidak akan ikut karena saya tidak ambil bagian. Tapi saya mau Anda tahu, pada waktu saya tidak mengucapkan yang harus saya ucapkan, tidak mengatakan itu tidak boleh, Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati saya. Kalau ini masuk ke pengadilan surga, saya pasti di penjara. Karena Tuhan tidak melihat seperti manusia. Ini yang saya mau Anda pelajari. Tuhan melihat kita tidak seperti mata manusia melihat kita. Kita boleh benar di hadapan manusia. Kita boleh kelihatan tidak salah di hadapan manusia. Tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita, menyelidiki sampai ke dalam hati kita. Jadi kalau hati kita tidak bersih, Tuhan tahu. Katakan ke sebelah Anda, kalau hatimu tidak bersih, Tuhan tahu. Saya mau kita coba untuk di saat-saat ini Anda bicara dengan sebelah Anda, ceritakan apa sih yang menjadi pergumulan Anda selama ini. Anda tidak bisa jujur betul-betul apa sih pergumulan Anda. Ceritakan kepada sebelah Anda dan katakan apa sih yang Anda mau lakukan setelah hari ini. Mau betul-betul berpikir dengan benar. Ayo berduaan. Waktu kita sudah mau habis, ada 2 menit. Ayo berduaan, bicarakan apa sih yang menjadi pergumulan Anda yang Anda tidak bisa betul-betul berpikir dengan benar. Apakah dalam pelayanan, apakah dalam ini. Saya berduaan ya. Oke, mulai. Satu. Ayo bicarakan apa menjadi pergumulanmu. Udahan. Main-main aja. Maaf ya. Kalau sudah, ceritakan kepada teman Anda yang tadi Anda katakan apa yang Anda mau lakukan setelah kembali dari tempat ini. Bahwa Anda tidak akan lagi berpikir yang tidak benar, bahwa Anda harus bertobat, ya. Mari kita berdiri, kita berdoa sebelum kita istirahat. Ingat apa yang Anda bicarakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda mau ubah setelah selesai nanti malam. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh memikirkan tentang diri kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan. Sering sekali kami mau berlaku benar Tuhan. Sering sekali kami mau kelihatan benar oleh orang tua kami, oleh saudara kami, oleh teman-teman kami. Tapi hari ini kami belajar, kami harus benar dari cara kami berpikir. Karena Engkau tidak hanya melihat apa yang kami lakukan, Engkau tidak hanya melihat apa yang kami ucapkan. Untuk bisa ditransformasi di dalam kehidupan kami di dalam Engkau, kami harus memiliki pikiran yang benar, pikiran yang menyenangkan Engkau. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang jauh dari sempurna. Tetapi kami mau ya Tuhan, betul-betul menjadi anak-Mu yang sempurna.
Tolong setiap kami, ubah pikiran kami, ubah cara kami berpikir, sehingga apapun yang kami pikirkan, Engkau disenangkan. Tolong kami Tuhan, tolong setiap kami yang betul-betul memiliki hati untuk boleh ditransformasi dan boleh menjangkau jiwa di luar sana. Tolong setiap kami sehingga kami boleh di dalam hidup kami, di cara berpikir kami, di dalam tindakan kami, membuat Engkau tertawa terbahak-bahak karena Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan, kami mau istirahat sejenak 10 menit. Kami akan kembali lagi dan kami akan serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan katakan amin.